Halo teman-teman, selamat datang di sesi ulasan kita. Pernah nggak sih Anda lagi merenungkan leksioneri harian, terus tiba-tiba ngerasa bingung? Terkadang kita udah baca setiap teksnya, mulai dari Perjanjian Lama sampai ke Injil, tapi kita agak kesulitan merangkai maknanya jadi satu kesatuan. Semuanya kerasa terputus gitu aja. Nah, ulasan kita kali ini dirancang khusus sebagai panduan buat Anda persis setelah Anda selesai membaca leksionari hari ini. Kita bakal membedah intisari bacaan dari Dua Raja-Raja, Mazmur 93, dan Injil Yohanes untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Setelah itu kita akan masuk ke intisari keseluruhan bacaannya dan mengakhirinya dengan pesan serta ajakan nyata yang sangat relevan. Tema inti kita hari ini adalah menghayati kedaulatan dan kontinuitas kesaksian ilahi. Alur ulasan kita hari ini cukup sederhana dan langsung pada intinya. Kita akan mulai dari memahami konteks gereja masa kini, lalu membedah ketiga teks kuno tersebut satu persatu, menarik benang merahnya, dan akhirnya merumuskan aksi nyata yang bisa langsung kita terapkan. Yuk, kita mulai? Oke, mari kita lihat gambaran besarnya dulu. Bacaan kita hari ini itu berada tepat di tengah masa yang sangat strategis, yaitu pekan doa antara kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta di tahun 2026 ini. Gereja kita kebetulan sedang mengusung tema besar, Rumah Kita, Rumah Tuhan, dengan fokus yang, jujur saja, sangat mendesak saat ini, isu ekologi dan kependudukan. Jadi kita di sini nggak lagi bahas teologi yang ngawang-ngawang loh, kita lagi bicara soal bumi tempat kita berpijak yang saat ini sedang benar-benar tertekan oleh ledakan populasi dan krisis lingkungan. Dan fakta ini langsung memunculkan sebuah pertanyaan besar di benak kita. Bagaimana mungkin teks-teks kuno yang ditulis ribuan tahun lalu ini bisa nyambung, apalagi bantu kita memecahkan krisis modern seperti urbanisasi dan kerusakan ekologi? Nah, untuk membedahnya kita bakal pakai lensa pertanyaan lalu kenapa atau so what. Kita nggak cuma sekedar mau tahu ceritanya apa, tapi kita mau cari tahu mengapa teks ini sangat penting secara teologis dan punya bobot praktis yang kuat buat kita hari ini. Mari kita langsung masuk di intisari bacaan pertama kita dari Dua Raja-Raja pasal 2. Ini adalah momen transisi yang super epik antara Nabi Elia dan penerusnya Elisa. Coba perhatikan objek sederhananya, sebuah jubah. Teks ini mencatat satu momen krusial banget, yaitu saat Elisa memungut jubah Elia yang terjatuh. Jubah ini bukan sekedar lambang status elit atau aksesoris nabi loh. Ini adalah representasi murni dari penata layanan atau stewardship panggilan Tuhan. Elisa nggak otomatis jadi pemimpin saat Elia pergi. Dia harus secara sadar ngambil keputusan untuk memungut jubah itu. Dan tindakan keberanian inilah yang kemudian divalidasi oleh kuasa Tuhan waktu sungai Yordan terbelah. Pada akhirnya, komunitas di sekitarnya mengakui itu dengan berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. Suksesi kepemimpinan ini butuh pengakuan publik, supaya pelayanannya ke depan bisa benar-benar efektif. Nah, pertanyaan, lalu kenapanya begini? Buat gereja kita saat ini, suksesi kepemimpinan atau estafet spiritual ini bukan berarti kita asal fotokopi metode lama dan berharap hasilnya sama. Sama sekali bukan. Ini soal menangkap roh yang berkesinambungan untuk menghadapi tantangan yang wujudnya sama sekali baru. Sungai Yordan yang harus kita belah hari ini bentuknya adalah krisis ekologi dan ledakan penduduk tadi. Jadi, kita sebagai jemaat dituntut untuk punya keberanian mendukung pemimpin baru yang siap melangkah melintasi Yordan zaman modern ini dengan keyakinan penuh bahwa penyertaan Tuhan itu nggak pernah putus. Lanjut ke intisari bacaan kedua kita. Di sini kita seolah diajak melangkah mundur sebentar untuk melihat big picture-nya melalui sebuah nyanyian kuno di Mazmur 93. Fokus kita beralih dari estafet kepemimpinan manusia menuju kedaulatan mutlak Sang Raja Semesta. Pemazmur melukiskan sebuah kontras visual yang luar biasa dramatis. Di satu sisi, Anda bisa mendengar suara air yang besar dan melihat gelombang laut yang dahsyat. Kalau kita mundur ke cara pandang orang zaman kuno, lautan yang ngamuk itu adalah simbol utama dari kekacauan, ketidakpastian duniawi, dan ancaman yang mematikan. Tapi di sisi lain, ada tahta Allah yang berdiri kokoh sejak purbakala, sama sekali nggak tergoyahkan oleh badai sehebat apapun. Superioritas Tuhan itu absolut. Lalu kenapa kontras ini penting buat kita? Jawabannya, keamanan psikologis. Ketika pemazmur menutup dengan tegasan bahwa rumahmu layak kudus, ini sebenarnya panggilan buat kita untuk menjaga kekudusan rumah Tuhan yang notabene mencakup bumi ciptaannya juga. Bayangkan jemaat yang lagi menghadapi tekanan luar biasa dari padatnya populasi dan tuntutan ekonomi kota, katakanlah seperti di daerah perkotaan Jawa Timur, kedaulatan Allah ini ngasih kepastian yang solid. Keamanan psikologis inilah yang bikin gereja kuat untuk tidak kompromi, ikut-ikutan praktek yang merusak ekologi hanya demi keuntungan sesarat. Kita bisa berdiri teguh karena kita tahu persis siapa yang pegang kendali semesta ini. Sekarang mari kita lihat intisari bacaan ketiga, yaitu Injil Yohanes pasal 8.
Kalau Mazmur 93 tadi menunjukkan Raja Semesta yang bertahta di atas sana, Yohanes 8 memperlihatkan momen saat Raja tersebut turun langsung ke bumi, merengkuh realitas kita melalui pribadi Yesus Kristus. Di perikop ini, interaksi Yesus dengan orang Yahudi benar-benar menyoroti benturan keras antara dua cara pandang. Perspektif duniawi itu melihat segalanya dari bawah. Cara pandang ini terbelenggu oleh batasan manusia, digerakkan oleh ambisi, dan penuh penghakiman yang egois. Tapi perspektif surgawi yang dibawa Yesus itu datang dari atas. Motivasinya bukan soal memuaskan ego, tapi murni untuk membawa kehidupan lewat ketaatan mutlak kepada Sang Bapa. Waktu Yesus pakai istilah akulah dia, itu bukan sekedar klaim biasa. Itu adalah penegasan bahwa dia yang memegang otoritas ilahi tersebut. Dan dari sini kita dapat standar mutlaknya. Yesus dengan jelas bilang, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenaan kepadanya. Coba pikirkan lalu kenapanya. Kalau Yesus saja, yang adalah Sang Pencipta, menjalankan misi di bumi melalui ketaatan yang sebegitu totalnya, masa iya gereja modern mau mengelola lingkungan atau bikin keputusan cuma sekedar ngejar tren yang lagi viral? Otoritas pelayanan yang sejati itu didapat saat kita melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Oke, kita sudah membahas ketiga intisari bacaannya. Sekarang masuk ke bagian yang paling krusial, merangkum intisari keseluruhannya. Mari kita satukan potongan-potongan puzzle teologis ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, ketiga bacaan ini sebenarnya menjahit satu pesan yang sangat kuat. Pertama, dari dua raja-raja, kita menangkap adanya kontinuitas karunia. Tuhan selalu punya cara untuk menyiapkan penerus di tiap zaman. Kedua, dari Mazmur 93, kita diingatkan tentang keteguhan tahta. Kedaulatan Tuhan adalah jangkar terkuat kita di tengah badai krisis sosial dan ekologi. Dan ketiga, dari Yohanes 8, kita melihat kesatuan otoritas, bahwa ketaatan Yesus adalah model paripurna untuk kita ikuti. Jadi benang merahnya apa? Merawat bumi ciptaan Tuhan dan merespons isu populasi itu bukan cuma program musiman gereja atau aktivisme sosial belaka. Ini adalah cara konkret kita berpartisipasi menjaga rumah Tuhan, menghormati misinya di dunia ini. Namun pemahaman mendalam ini pastinya nggak boleh cuma berhenti jadi sekedar catatan di kepala kita dong. Kita harus menariknya jadi aksi nyata. Mari kita lihat panduan operasional kita hari ini. Ada 4 panggilan aksi konkret yang bisa langsung kita terapkan. 1. Dukung estafet kepemimpinan di gereja Anda. Terlibatlah aktif, doakan para pemimpin masa kini dan yang akan datang. Persis seperti komunitas Nabi yang mendukung Elisa. 2. Mulailah praktikan etika kependudukan. Ini bisa sesederhana menata ulang pola konsumsi rumah tangga Anda supaya lebih ramah lingkungan, menjadikan rumah Anda cerminan nyata dari rumah Tuhan yang kudus. 3. Jaga selalu integritas pelayanan Anda. Setiap kali mau ambil keputusan, tanyakan, apakah ini menyenangkan hati Bapa? Dan 4. Bersaksilah dengan berani. Jangan gentar menghadapi tantangan ekonomi yang kadang rasanya kayak gelombang laut yang dahsyat. Terus suarakan kebenaran Kristus tanpa ragu. Nah, kita akhirnya sampai di penghujung ulasan leksionari kita hari ini. Kita tahu bahwa kedaulatan Allah adalah satu-satunya kepastian di dunia yang serba nggak pasti ini. Pertanyaannya sekarang, ketika Anda melihat berbagai krisis ekologi di depan mata dan melihat estafet panggilan yang sedang diulurkan oleh generasi sebelum kita, apakah Anda siap untuk maju dan memungut jubah panggilan itu untuk generasi ini? Pikirkanlah itu sejenak setelah Anda merenungkan leksionari hari ini dan saat Anda melangkah keluar sana untuk benar-benar merawat rumah Tuhan. Terima kasih banyak ya sudah menemani saya mengupas teks-teks luar biasa ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.